Halo adik-adik, selamat datang kembali di kelas virtual. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, sebelum ke materi, kakak ingin bertanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian memiliki suatu lahan kosong di halaman rumah yang tiba-tiba ditumbuhi oleh tanaman tertentu? Beberapa waktu kemudian, tumbuh lagi nih tanaman yang serupa tapi di tempat yang berbeda. Bahkan jaraknya pun jauh dari tanaman sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimana sih tanaman tersebut dapat tumbuh di tempat yang berbeda? Apakah mungkin tanaman itu memiliki kaki untuk bergerak? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya. Jadi, pertumbuhan tanaman di tempat yang berbeda itu bukan disebabkan karena adanya kaki ya adik-adik, tetapi karena adanya proses penyebaran biji. Apa sih penyebaran biji itu? Penyebaran biji merupakan pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induk ke lingkungan. Nah, ada yang perlu diperhatikan nih. Karena pergerakan tumbuhan itu sangat terbatas, tidak seperti manusia dan hewan, maka dalam penyebaran biji membutuhkan perantara, baik biotik maupun abiotik. Selain itu, penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetensi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Cara penyebaran biji dapat dibedakan berdasarkan faktor luar menjadi yang pertama, penyebaran biji dengan bantuan angin atau anemokori. Yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan air atau hidrokori. Yang ketiga, penyebaran biji dengan bantuan hewan atau zookori. Dan yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan manusia atau antropokori. Selanjutnya, anemokori. Biji yang penyebarannya dibantu oleh angin mempunyai ciri yang pertama, biji kecil dan ringan, contohnya biji anggrek dan spora jamur. 2. Biji berbulu dan berambut, contohnya alang-alang dan kapuk. 3. Biji bersayap, contohnya mahoni dan lamar. 4. Biji tersebar karena tangkanya bergoyang oleh angin. 5. Buah bersayap, contohnya merpati. Selanjutnya hidrokori. Biji yang persebarannya dibantu air melalui air sungai maupun air laut mempunyai ciri. Yang pertama, biji kecil dan embrio memiliki pelindung yang baik. 2. Struktur buah mempunyai 3 lapisan kulit, yaitu eksokarp licin dan berkilat, mesokarp tebal dan banyak rongga udara, endokarp keras dan kuat sebagai pelindung lembaga yang ada di dalamnya. Contohnya nyamplung, kelapa, dan teratai. Selanjutnya adalah zookori, merupakan biji yang persebarannya dibantu oleh hewan. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama, ornitokori oleh burung. Cirinya bijinya tidak dapat dicerna, contohnya telok atau keksan dan beringin. 2. Entomokori oleh serangga, memiliki ciri biji kecil dan berlemak, contohnya wijen dan tembakau. Ketiga, chiropterokori oleh kelelawar, memiliki ciri buahnya berdaging, contohnya jambu biji dan pepaya. Yang keempat, mammokori atau oleh mamalia, terjadi melalui feses hewan yang memakan buah tumbuhan. Selanjutnya antropokori, merupakan penyebaran biji yang dibantu oleh manusia sehingga dapat menyebar di area yang luas. Pemencarannya dapat terjadi secara sengaja dan tidak sengaja. Secara sengaja, contohnya kopi yang berasal dari Afrika sekarang ada di Indonesia. Secara tidak sengaja, contohnya terbawa misalnya biji rumput-rumputan yang menempel di baju atau celana. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkecambahan. Beberapa biji akan mengalami perkecambahan jika berada di kondisi lingkungan yang sesuai, dan beberapa biji tidak tumbuh dalam keadaan dormansi. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi atau masa istirahat. Pada biji ditandai dengan masuknya air ke dalam biji yang disebut proses imibisi, sehingga biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut perkecambahan. Berikut merupakan animasi perkecambahan.
yang terakhir, kita akan mempelajari perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi satu inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah, sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan jika jatuh pada tempat yang sesuai akan mengalami perkecambahan dan mengalami pertumbuhan. Oke adik-adik, mungkin cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa lagi di kelas virtual selanjutnya.